COVID-19. Karena ini ramai orang susah. Ada orang bunuh diri sendiri. Ada orang macam marah-marah. Karena ekonomi susah. Susah berjalan, susah terbang. Itu sebab ada macam jadi lebih susah. Saya harap tahun depan selesai semua cepat. Tetapi melalui semua keadaan susah, kita harus memahami apakah rancangan Tuhan. Apakah kehendak Tuhan. Gereja sekarang kita pun jadi susah. Susah berkumpul, susah belajar firman Tuhan, susah memberi atau karena susah terima dan susah memberi. Dan susah pergi ke negara lain untuk memberkati mereka. Banyak susah. Tetapi kita harus semak diri sendiri. Keadaan sekarang. Apakah keadaan sekarang dan apa Tuhan mau, kehendak Tuhan. Ini proses. Sekarang kita ada di sini COVID-19 ada di sini. Ini waktu sekarang kita harus diubahkan. Lebih rohani, lebih suci, lebih benar. Iman kita boleh menjadi macam begitu murni, kuat. Dulu ada satu cerita, satu orang kena itu kanker, cancer. So dokter cakap 3 bulan saja kamu boleh hidup. Ini orang percaya. Dulu pun senantiasa ada hati, saya mau menginjil, memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi sangat sibuk, tidak boleh. Tetapi ketika dia jadi sakit, tidak boleh bekerja, dan ini 3 bulan, selepas 3 bulan akan mati, itu dokter cakap, dia macam hati susah, tetapi di dalam imannya, pikiran, dia berpikir, kalau begitu, 3 bulan. Setiap hari, saya akan jalan-jalan untuk menginjil. Memberitakan Injil kepada orang lain. Dan dia, setiap hari dia buat. Berdoa dan baca Alkitab dan pergi ke luar untuk menginjil orang lain dan cakap-cakap. Dan selepas 3 bulan, masih hidup. Tidak boleh mati. Selepas 1 tahun pun tidak boleh mati. Jadi lebih sehat, lebih kuat. Itu impact faith, kesan iman. Ketika kita bergerak di dalam keadaan susah dengan iman, mujizat dapat berlaku. Tuhan bekerja di antara kita. Haleluya. Saya mau mengungsi 3 orang sekarang, 3 orang perempuan. Ini semua itu nenek moyang Daud dan Yesus. Ini siapakah mereka? Memang ada lebih perempuan yang ditulis di dalam Matius, lebih 3 orang lebih, macam 5 orang, tetapi 3 orang saja saya mengungsi. Satu Tamar perempuan ini bukan orang Yahudi, dia orang Kanaan. Satu perempuan lain Rahab, ini pun orang Yeriko. Ruth, ini orang Moab. Mereka bukan keturunan Abraham. Mereka semua bukan orang Yahudi. Tetapi
mereka sudah menjadi nenek moyang Daud dan nenek moyang Yesus Kristus. Sudah ditulis di dalam Alkitab. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. So Daud, Kristus. Langsung jalan macam begini. So Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakkan Peres dan Zera dari siapa? Tamar. Siapakah Tamar kepada Yehuda? Anak-anak. Ini Tamar berkawin dengan anak-anaknya. Dan melalui anak, itu daughter-in-law, dia dapat beranak dua anaknya, Peres dan Zera. Dan ketika Israel masuk di dalam Yeriko, itu pada waktu itu ada seorang perempuan Rahab. Ini kerjanya tidak bagus, jual tubuhnya untuk makan. Tetapi dia respon dengan iman kepada Tuhan, kepada orang Israel. So dia dapat hidup. Dan dia berkawin dengan siapa? Salmon, orang Israel. Dan mereka dapat beranak Boaz. Boaz berkawin dengan siapa? Ruth, orang Moab. So kenapa nama mereka perempuan? Biasanya di dalam itu Matius 1 di sana, nama lelaki saja ada banyak, hampir semua. Tetapi nama perempuan pun ada di sini. Dan semua macam orang Yahudi, tetapi ini mereka bukan orang Yahudi. Kenapa masuk di dalam di sini silsilah Yesus Kristus? Satu tujuan saja, satu sebab saja. Karena mereka ada iman. Itu sebab mereka dapat menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Iman di sini kita harus melihat, iman mereka. Karena iman mereka pun boleh masuk di dalam di sini dan mereka boleh jadi macam nenek moyang macam begitu besar. So tengok apa jenis iman mereka ada. Ini Tamar. So Yehuda ada 3 anak lelaki. Satu, yang pertama berkawin dengan Tamar. Nomor 1, dia jahat kepada Tuhan. So satu mati. Dan menurut hukuman Musa, kalau macam begini, kalau ada nomor 2 harus berkawin lagi. Anak yang kedua. So berkawin dengan anak yang kedua. Ini anak pun jahat. Dia tidak mau macam keturunan abangnya terus jalan. So itu sebab Tuhan panggil dia. Dia mati juga. Dan ada yang ketiga, ini masih muda, young. Muda, H? Tidak ada H. Muda, dan harus tunggu sehingga ini anak yang ketiga bertumbuh untuk berkawin Tamar lagi. Tetapi di sini apa keputusan Yehuda? Boleh kita sini, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela, yang ketiga namanya Sela, itu besar.
So balik ke rumah ibu bapa dulu, tinggal sama-sama di sana lah. Tunggu setelah ini anak yang ketiga bertumbuh. Tetapi di dalam pemikiran Yehuda itu bapaknya pikir macam begini, jangan ia mati seperti kedua kakaknya ini saudara-saudara lah. So dia tidak mau ini anak yang ketiga berkahwin dengan Tamar, karena dia takut ini anak yang ketiga pun mati dan keturunan habis, tidak boleh. Itu sebab Tamar pergi ke rumah itu papa di antara orang Kanan di sana. Dan itu ibunya itu istri itu Yehuda itu sudah mati. Dan dia dengar, itu papa datang satu tempat untuk menjaga domba macam begitu untuk kerja. So ini Tamar berpikir, saya harus pergi ke sana untuk menjumpai papa. Karena dia berpikir kalau tidak buat apa-apa, dia macam hidup macam begitu mati. Dan keturunan itu dia ada tanggung jawab untuk keluarganya, keturunan sudah habis. Apa Tuhan sudah berjanji kepada Yehuda, itu ada banyak raja pun akan keluar dari sana. Dan itu nenek moyang sudah itu berdoa, apa Tuhan berjanji banyak, semua jadi sia-sia. So kepada dia yang paling penting itu keturunan. Mesti ada keturunan. Itu istri pun sudah meninggal. So apa dia boleh buat? Dia harus mengorbankan sendiri. So dia pergi dan dia macam orang yang menjadi orang yang menjual tubuh. Dan ini satu kambing, seekor kambing bolehlah dia itu bapak cakap. Dan anyhow tidur sama-sama. Selepas 3 bulan apakah berlaku? Berita itu sampai kepada Yehuda. Tamar itu anak perempuan itu daughter-in-law, menantumu bersundal bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Sudah mengandung. Dia mendengar. Ketika Yehuda mendengar tentang cerita itu, apakah dia buat? Dia mau buat apa? Bawalah perempuan itu supaya apa? Dibakar. Ini bermaksud, ini Tamar buat kerja itu tidur sama dengan papa. Dia tahu dia boleh mati. Begitu bahaya. Dalam etik moral tidak bagus. Sekarang pun tidak bagus, tetapi pada waktu itu lebih serius, dosa besar. Tetapi kepada dia, yang besar itu, hal yang besar itu keturunan. Kalau keturunan tidak ada, dia rasa susah. Dia Judah cakap, take her out to be born. Sangat marah. Tetapi ketika itu perempuan datang sini dan Yehuda juga datang dan perempuan bawa ini, siapa buat kepada kamu? Ada orang cakap kepada dia dan dia tunjuk ada tongkat, ada itu chop, ada sana, ada talika. 3 yang bukti dia tunjuk.
ini orang yang owner ini punya, dia tidur dengan saya. So tengok ini Yehuda tengok ini, wah ini saya punya. Kenapa perempuan ini ada ini? Dan selepas itu apa Yehuda berkata? Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Dia mengakui, Yehuda baru dia mau membakar itu perempuan Tamar, tetapi sekarang dia sudah diubahkan. Ini perempuan Tamar imannya lebih besar daripada aku. Iman lebih besar. Saya itu takut ini anak yang ketiga itu kalau mati keturunan saya habis, itu sebab saya tidak mengikut Taurat Musa. Tetapi perempuan ini dia paksa buat. Walaupun dia tahu ini sangat bahaya, dia boleh dibakarkan. Dan karena memang aku tidak memberikan dia kepada Saleh anakku. Sudah besar, anak yang ketiga sudah besar pun Yehuda berpikir tidak mau kasih kepada perempuan ini. Itu sebab dia cakap, walaupun bukan orang Yahudi, tetapi ini perempuan. Walaupun dia buat jahat, perbuatan jahat, tetapi imannya dialah lebih benar daripada aku. Ini Yehuda berkata. Luar biasa. Ketika dia menghadapi keadaan krisis, dia bergerak dengan iman, walaupun ini dosa besar. Tetapi apa Tuhan berjanji? Apa dia harus buat kerjanya? Itu lebih besar daripada perbuatan jahat. Kadang-kadang iman dalam keadaan macam begini, macam tidak begitu. Walaupun iman murni, tetapi macam perbuatan perempuan itu jahat, tetapi Tuhan melihat imannya lebih besar daripada perbuatan jahat. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak buat apa-apa dengan iman, itu dosa. Tetapi ketika kita buat apa-apa dengan iman, ini tidak benar. Ini tidak benar. Saya tidak cakap itu dengan iman buat banyak dosa. Saya tidak cakap begitu. Tetapi saya cakap iman begitu penting. Dan ada perempuan lain, kita boleh melihat Rahab. Ini Yeriko. Sangat tinggi, sangat besar, sangat itu susah dibinasakan. Dan Yosua apa dia buat? Dia mengutus orang, 2 orang pengintai. Ketika mereka masuk untuk cek macam mana keadaan Yeriko, dan ini 2 orang mereka pergi ke mana? Pergi ke tempat perempuan Rahab itu yang menjual tubuhnya. Dan di sana buat apa? Di sana makan dan tidur. Mungkin karena lebih senang lah untuk masuk di sana. Kalau tempat lain mungkin lebih bahaya. Dan saya rasa ketika mereka tinggal sama-sama dengan Rahab, mereka cakap-cakap banyak.
apa Tuhan buat dan perempuan pun dengar. Sebelum mereka datang, itu Rahab pun semua orang Yeriko sudah mendengar dari apa Tuhan buat di sana di Mesir. Bagaimana mereka keluar, mereka sudah mendengar apa Tuhan buat menyelamatkan daripada itu padang gurun juga. Dan Raja pun tahu ini pengintai itu 2 orang ada di sana, tinggal di sana. Di sini Raja Yeriko sudah dengar suruh orang kepada Rahab, bawalah ini orang Israel 2 orang. Tetapi ini perempuan biasanya kalau buat begitu takut. Polisi pun cakap pun takut. Macam mana raja cakap? Mesti banyak takut. Tetapi perempuan tidak mengikut itu suruh raja. Apa dia buat? Dia perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Wow, ini tidak senang. Dan dia cakap begitu, dia tipu, dia buat itu dosa juga. Tipu. Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Sekarang mereka sudah jalan, dulu datang tetapi sudah jalan, tidak ada di sini. Tipu juga. Kenapa dia buat begitu? Karena dia ada iman kepada Tuhan. Bagaimana tahu? Di sini dia mengakui begitu. Kenapa dia buat macam begitu? Ini dia cakap, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Wow, bukan Yeriko saja. Ini negeri besar, negeri. Bukan akan memberi kepada kamu, tetapi telah. Wah, sudah. Cop, Tuhan sudah. Cop, oke, sudah. Ini kamu pun. Imannya begitu besar. Banyak orang, Tuhan sudah berjanji, aku ada damai sejahtera bagi kamu. Masa depan ada damai sejahtera bagi kamu. Tuhan berkata banyak kali, aku akan melindungi kamu. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan cakap banyak kali, tetapi kami masih takut, masih khawatir. Tetapi perempuan ini, walaupun raja cakap begitu, tetapi dia tidak takut. Kenapa? Karena dia betul-betul yakin bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada orang Israel. Itu sebab dia tidak takut kepada orang dunia. Walaupun raja pun dia tidak takut. Wow, iman luar biasa. Kenapa dia buat begitu? Macam dia boleh mati juga. Semua keluarga boleh mati. Karena dia tipu itu raja. Buat jahat kepada raja. Tetapi dia buat karena dia ada iman kepada Tuhan. Dia cakap semua orang Yeriko takut kepada orang Israel. Dan juga dia mengakui bahwa iman juga dia cakap, Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Wow, iman luar biasa. Rahab ini iman luar biasa. Walaupun dia perempuan macam jual tubuhnya, macam untuk hidup, untuk menjaga keluarga, tetapi apa dia mengakui ini?
For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Tuhan memerintah, Tuhan Anda. Ini memerintah di atas dan di bawah. Haleluya. Kita ada keimanan macam begini, seperti Rahab. Kalau kita ada iman macam begitu, kita tidak takut kepada sesiapa, tidak takut apa-apa keadaan. Kita boleh berdiri. Tuhan sudah memberi kemenangan. Haleluya. Tuhan memerintah sekarang di atas, di bawah. Sudah selesai. Walaupun di dalam keadaan susah, kita harus mempunyai iman macam begini. Dan nanti dia minta kepada Yosua. Apa dia minta? Semua keluarga kami silakan diselamatkan. So, mereka dapat diselamatkan. Itu sebab mereka sudah menjadi satu macam layak Israel. Perempuan Rahab dapat berkawin dengan orang Yahudi, Israel di sana. Dan satu perempuan yang ketiga, ini tentang Lut. Sini Lut di mana? Number 1, number 2, number 3. Lut di mana? Number 3. Ya. Melalui gambar kita boleh cari. Ini nomor 1 Orpa. Ini nomor 1. Naomi nomor 2. Ini Naomi nomor 2. Nomor 3 itu Ruth. Ruth nomor 3. So Bethlehem ada itu dekat ke Yerusalem. Dan di sana itu cuaca susah makan. So Naomi dan suami dan 2 anak mereka pindah ke tempat tanah Moab untuk mencari makanan di sana. Tetapi kesusahan sampai kepada mereka. Karena suami mati, 2 anak pun mati. So Naomi hati susah. Dia mau balik ke Bethlehem. Dia hatinya tidak mau membawa ini daughter-in-law 2. So dia suruh kepada mereka, baliklah ke kampung layak kamu dan para Allahmu. Yang pertama, baliklah kepada bangsa anda. Yang kedua, balik kepada para Allahnya. Berhala, bukan satu saja, banyak berhala. Baliklah. Agama. Tukarlah agama kerana keadaan susah. Tukarlah agama. Tukarlah rakyat kamu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu Tuhan menjadi Tuhan kita. Dan sesiapa yang percaya kepada Tuhan, mereka juga sudah menjadi satu bangsa, satu keluarga. Tetapi keadaan susah sampai, apa Naomi cakap, tukarlah rakyat kamu, bangsa kamu, tukarlah agama kamu. Ini keadaan. Pada waktu itu Orpa, perempuan ini sudah tukar agamanya, tukar layaknya. So dia balik. Itu sebab itu sedih sekarang. Karena keadaan susah. Tetapi Ruth, dia tidak mau. Kenapa Ruth tidak mau? Karena dia ada iman kepada Tuhan. Dia tidak mau tukar. Dia tidak mau itu balik ke kampungnya. Apa dia cakap?
Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab ke mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Wow, iman luar biasa. Luar biasa. Kenapa kita mau mengubahkan agama kita? Kenapa kita mengubahkan bangsa kita? Karena keadaan susah makan kah? Susah tidur kah? Di sini, ini Ruth berkata, itu ibu Naomi di mana-mana pergi, situlah aku pergi. Tidak penting hal lain. Kalau ibu ada di sana, cukuplah. Ibu seorang cukup. Kalau ibu jalan, saya jalan. Dan ibu mana itu tidur, saya tidur. Di mana-mana hotel 5 star hotel kah atau itu tidak penting. Yang penting ibu ada sana atau tidak ada. Itu penting kepada saya. Iman luar biasa. Di seluruh dunia. Apakah iman? Seperti Ruth. Di mana-mana saya tidur, di mana-mana saya pergi, itu penting, itu Tuhan ada di sana, itu penting. Di sana adakah kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, misi Tuhan, panggilan Tuhan, adakah itu cukup baik. Tempat yang saya tidur, makanan begitu baik atau tempat yang begitu mahal, tidak penting. Penting itu adakah Tuhan di sana? Adakah panggilan Tuhan ada di sana? Kalau begitu, apa-apa keadaan cukup baik. Tuhan akan memberi makan. Tuhan akan memberi minuman. Cukup baik. Tuhan akan memberi pakaian. Cukup baik. Tidak kaya pun oke. Tidak ada nama besar pun oke. Ini iman. Ruth. Iman. Ruth. Sekarang kalau ada kesusahan, adakah mau tukar agama? Mau tukar Tuhan? Mau tukar gereja? Mau tukar keluarga? Yang penting itu, di mana Tuhan sudah memanggil saya? Kemana Tuhan sudah mengutus saya? Hadir sama-sama dengan Tuhan. Itulah yang paling besar. Dalam keadaan susah kita harus cek. Macam seperti Ruth di sini. Bukan itu saja. Iman Ruth terus jalan. Dia mengakui berkata begitu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Wow. Kadang-kadang saya berpikir, saya harus mati di Korea kah atau di Malaysia kah? Saya harus dikuburkan di Malaysia kah atau di Korea kah? Kalau di Korea, di manakah? Itu kampung saya kah atau ada tempat kuburan gereja? Suwon-jail ada tempat kuburan. Di sanakah? Saya pikir beberapa minggu lalu itu Reverend Dr. Kim Hwaljung dulu datang sini dan melayani.
orang tua melayani dulu di Filipina dan tentang sini. Kenal dia? Dia sudah dipanggil oleh Tuhan. So kuburan ambil gambar dan tunjuk hantar kepada saya. Dia dikuburkan di Korea, di Daegu. Itu gereja satu gerejanya ada itu gunung kuburan. So dia di sana. Dan istri belum mati, tetapi kuburan sudah siap bagi istri juga. Itu Reverend Lee, Dr. Gyuhang dari Suwon-jae dulu datang sini untuk berkhotbah juga. Dia itu 한 달 gambar di Facebook itu gereja kita juga ada gunung kuburan dan sana satu tempat untuk dia itu akan dikubur ketika dia mati. Di sana dia ambil gambar hantar. Kita harus tahu ada waktu akan sampai kita akan mati, dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak akan hidup selama-lamanya di bumi. Kalau ketika kita melayani kuat bagi Tuhan, kalau Yesus datang, kita tidak perlu dikuburkan. Itu saya harap, sebenarnya saya harap. Saya harap Tuhan cepat datang dan saya kuat melayani bagi dia. Dan haleluya Tuhan selamat datang. Itu saya mau buat. Tetapi kita harus tahu ini, mati untuk Tuhan atau mati untuk diri sendiri. Ini perempuan Ruth, dia sudah membuat keputusan untuk mati bagi Tuhan. Mati yang Tuhan ada di sana. Mati yang tempat yang ibu ada di sana. Itu iman. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu saya akan mati bagi Tuhan. Di dalam Tuhan saya akan mati. Kita tidak hidup untuk selama-lamanya di bumi. Kita hidup untuk mati di dalam Tuhan. Itu tujuan kehidupan kita. Itu sebab walaupun keadaan begitu susah-susah, orang iman dapat berdiri, dapat hidup bagi Tuhan. Haleluya. Ini dia berkata, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, Ruth ini. Ruth percaya kepada macam mengikut kepada Naomi ibunya macam begini. Macam mana kita mengikut Tuhan Yesus? Dia lebih hebat daripada kita. Inilah iman luar biasa. Itu sebab Bethlehem ada di tempat sini, Yerusalem pun ada di sini, Yerusalem. Ini Moab ada di sini. Dia jalan-jalan begini, walaupun jauh, rumah ikut di sana, dia mau tinggal di sana, dia mau kerja di sana, dia mau mati di sana. Keputusan iman. Itu sebab dia pindah sana. Dia tidak ada apa identity ini negara Moab dan itu apa? Dia tidak ada keuangan, dia tidak ada apa-apa. Tetapi hanya dia ada iman kepada ibunya dan Tuhan. Tetapi dia dapat menjadi nenek moyang Yesus. Nenek moyang Daud. Melalui 3 perempuan, saya itu susunkan
Yang pertama suku. Kanaan, Yeriko, Moab. Bukan keturunan Yerusalem, Abraham. Dan yang kedua krisis, tidak ada anak, Tamar, Rahab akan dibinasakan. Just habislah, habis. Just situ macam begini akan mati. Tidak ada erti. Dibinasakan oleh Israel sama-sama dengan itu orang Yeriko. Dan Rut balik ke para Allah, Moab, kampung mereka. Ini krisis. Tetapi perbuatan iman tidur dengan Bapa, walaupun dia tahu tidak baik. Ini Rahab bersembunyi orang Israel. Walaupun raja cakap, dia menipu kepada raja. Ini Rut ikut kepada ibunya dan Tuhannya. Iman. So akibat itu, Tamar dua anak sekali dapat. Dan Rahab selamat dengan semua keluarganya. Dan yang ketiga, Rut kawin lagi. Akibat yang besar itu, semua tiga perempuan menjadi nenek moyang Daud dan Yesus. Krisis sekarang COVID-19, krisis kita ada, semua orang menghadapi krisis. Tetapi ketika kita bergerak dengan iman, akibat kita akan mengalami mujizat Tuhan. Gereja akan dibangkit dan bertumbuh, akan bersinar di seluruh dunia. Dan akibat itu semua jemaat Mind Healing Church akan menjadi raja, imamat untuk memerintah sama-sama dengan Tuhan. Berapa lama? Selama-lamanya. Di dalam keadaan susah, jangan berhenti untuk mengikut Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bergerak dengan iman. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita, Dia akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih.